إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع والنار. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, wal akhwat wal abna wal aba, a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita kembali melanjutkan di pagi Sabtu yang berbahagia ini, yaitu sesi kedua, sambungan dari pembahasan pertanyaan yang ke-17 pertemuan yang lalu daripada kitab Al-Ujibah Al-Mufidah. Kita masih berkisar dari contoh praktek daripada Fahmus Salaf di dalam dakwah tersebut. Kita lihat di sini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau di sini, Syekhuna Jamal Farihan, "Idza 'arafta hadza fama'lumun anna ma yahdi bihi Allahu al-dhalin wa yurshidu al-ghawi bihi al-ghawin wa yatubu 'ala al-'asin la budda an yakuna fima ba'atha Allah bihi rasulahu minal kitabi was sunnah." Jadi apabila kita memahami dan mengerti tentang perkara ini, diilmui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menunjuki orang-orang yang sesat dan orang-orang yang menyimpang, dan pelaku-pelaku maksiat tobat kepada Allah Azza wa Jalla itu harus dengan menyampaikan dan mengajarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Alkitab dan Sunnah. Kita ingin membuat orang tobat dengan kitab dan sunnah. Kita ingin orang kembali kepada kebenaran dengan kitab dan sunnah. Kita orang menyimpang, kita tarik supaya dia tidak menyimpang dengan kitab dan sunnah. Ala fahmi salaf tadi. Paham itu? Wa idza tabayyana hadza naqulu lisail, kalau seandainya nampak oleh dia perkara yang seperti ini, maka kita katakan kepada yang menanya tadi atau penanya tadi, inna syekh al-madhkur, sungguhnya syekh yang disebutkan di atas pertanyaan tadi, qasada ayatubal mujtami'una 'alal kabair. Syekh ini berkeinginan bagaimana orang-orang dan kelompok yang sepakat ingin mengerjakan dosa-dosa besar tadi, falam yumkinhu dzalika illa bima dzakarahu min tariqil bid'ah.
Dan tidak akan mungkin dia bisa melakukan bagaimana dia bisa kembali kepada kebenaran, bagaimana dia bisa tobat, mana dia meninggalkan maksiat, bagaimana dia tobat. Tidak mungkin kata dia, kecuali dengan tariqah bid'ah. Dia nih, beliau mengatakan tariqah bid'ah. Bid'ah. Yadullu anna syekh jahilun bituruqi syar'iyyah allati biha tatubul usab. Berarti syekh itu seorang alim tadi jahil, bodoh dia dengan cara syar'i, cara syariat, bodoh dia tentang Alkitab dan Sunnah ala fahmi salaf tadi, yang padahal tobatnya pelaku maksiat tersebut dengan kitab dan Sunnah, bukan dengan metode yang dia pakai tadi, menggunakan alat-alat musik. Atau dengan kata-kata mereka mengatakan nada dan dakwah dan nada dakwah apa namanya? Nada dan dakwah. Rahmatullah. Tarekat siapa itu? Itu tarekat ahlul usad. Tarekat pelaku maksiat, padahal turuk yang dia gunakan itu adalah katakan itu turuk bid'iyah. Turuk yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Cara-cara metode yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dia gunakan. Bukan dapat ganjaran pahala dan dosa, pahala bahkan dapat dosa. Hatta ada orang misalnya tobat dia, terus itu benar gitu. Subhanallah. Siapa yang paling afdal, lebih afdal dan tentang dakwah ini pada kita kalau bukan para anbiya? Yang paling afdal di dalam berdakwah ini, ya, yang paling ahli di dalam berdakwah ini, yang paling benar di dalam berdakwah ini adalah para anbiya dan para rasul. Bukan kita. Bukan sahabat. Tapi para anbiya dan para rasul. Nah, para anbiya dan para rasul enggak ada kita lihat melakukan demikian. Apa di zaman Nabi SAW enggak ada alat-alat musik dan sebagainya, dari zaman dulu, sebab zaman Firaun sudah ada itu. Yang kelihatan enggak ada di zaman Yunani kuno sudah ada. Tapi masalah dakwah itu masalah ibadah. Kalau jangan pertemuan kalian, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Itu. Nah, menunjuk pada kita bahwasanya adalah bodoh dengan cara syar'iyah tadi. Yang dengan cara syar'iyah tadi, itu cara kitab dan sunnah ala fahmi salaf tadi, tobatlah orang yang tobat. Au ajizun anha, atau dia lemah, enggak mampu. Fa innar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was-sahabah wa tabi'in kanu yad'una man hum syarrun min haula'i min ahli kabair, min ahli kufur. Wal fusuq wal isyan bi turki syar'iyyah allati aghnahum Allah biha an itruki al bid'iyah. Nah, kita lihat sesungguhnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, mereka menyeru, mengajak, mendakwai orang-orang yang lebih jelek dan lebih kufur daripada mereka itu. Abu Jahal dulu, Abu Lahab. Abu Jahal merupakan Fir'aun hadil ummah. Lebih jelek dan lebih kufur daripada mereka tadi, pelaku-pelaku maksiat, orang yang fasik, pelaku-pelaku maksiat. Tapi mereka ajak dengan turki syar'iyah, yaitu dengan metode dan cara syar'i. Apa dia? Alkitab dan Sunnah. Dan mereka tidak butuh dengan cara-cara bid'ah itu. Apa yang mereka pakai demikian? Dan tidak ada untuk melihat pajar rahmatullah para imam salaf melakukan demikian juga. Ada praktek lagi yang lain. Contoh, Imam Az-Zahabi di dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala, biografi para ulama salaf dan khalaf, seluruhnya ada. Itu kitab Syiarul Nubala. Itu dalam merupakan kitab rijal, terjemahan para ulama yang ada. Apakah dia sufi, sunni, salafi, seluruhnya.
Madzhabi murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Dan Imam Khatib al-Baghdadi dalam kitab Tarikh al-Baghdad juga menjelaskan demikian. Ada riwayat, ini bentuk praktek, bentuk tatbik praktek daripada fahmus salaf. Riwayat dijelaskan daripada ya Imam Abdurrahman al-Azrami. Ya, al-Azrami. Imam Abdurrahman al-Azrami. Daripada Baghdad. Kalau kalian lihat kitab Tarikh Baghdad, itu namanya ketemu tuh. Syarah Balak juga demikian. Dinukil oleh A'immatus Salaf hari ini di kitab mereka. Kejadian begini. Kita begini sering pernah mendengar bagaimana fitnah khalqul Quran di zaman Imam Ahmad. Ya kan? Fitnah khalqul Quran di mana khalifah pada masa itu 3 khalifah. Al-Ma'mum, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq. Afwan, Al-Ma'mum, Al-Wathiq, Al-Mu'tasim, Wal-Wathiq. 3. Mulai fitnah khalqul Quran itu adalah bergulir di zaman Ma'mun. Mereka 3 ini anak daripada Imam ya pemimpin Harun ar-Rasyid. Bani Abbas, Bani Abbasiyah. Mazhab resmi negara pada masa itu adalah Al-Quran makhluk. Itu didoktrinkan, diajarkan. Jadi itu pemikiran Al-Quran makhluk itu sudah ditanamkan dan dijadikan sebagai mazhab resmi negara. Resmi negara. Ulama yang tidak mengatakan al-makhluk imam penjara mempukul. Siapa yang bertahan? Imam Ahmad. Dengan beberapa orang ulama dan muridnya Nuh. Dan termasuk Imam ya Al-Azrami tadi. Ada Al-Wathiq. Khalifah Al-Wathiq, anaknya Ar-Radhi namanya, mengatakan, tidaklah bapak saya tobat dari pemikiran demikian kecuali di tangan Imam Al-Azrami tadi. Oh itu, sebagian para setidak atau doa meriwayatkan daripada Imam Ahmad. Sebenarnya kejadian bukan Imam Ahmad. Ingat itu sebab ini kejadian adalah dialog di antara Imam Abdurrahman al-Azrami dengan Ahmad ibn Abi Du'ad. Ahmad ibn Du'ad adalah tokoh ya yang paling terdepan musuh Allah dan Rasulnya dari Imam Ahmad pada masa itu. Ahmad ibn Abi Du'ad. Namanya sama. Ini Ahmad ibn Abi Du'ad, ini Imam Ahmad. Satu Jahmi, Mu'tazili, ya adun sunnah. Wadullah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam adun sunnah. Yang satu adalah Jabal, Imam Ahlu Sunnah, Imam Ahmad. Kejadian demikian itu di zaman dia, tapi dialog di antara Wathiq, dialog di antara Ahmad ibn Abi Du'ad dengan Imam Abdurrahman al-Azrami tadi adalah dialog di antara mereka berdua, bukan dengan Imam Ahmad. So, sebagian ada mengatakan Imam Ahmad sebenarnya yang sahih tidak. Yang sahih dialog di antara Ahmad ibn Abi Du'ad tokoh bid'ah, Jahmi, Mu'tazili tulen pada masa itu, tokoh bid'ah, dengan Imam Abdurrahman al-Azrami Sunni, Salafi. Kami tahu Imam Abdurrahman al-Azrami dalam penjara dia. Dipanggil oleh Imam Al-Wathiq, pemimpin khalifah pada masa itu, dipanggil ke Baghdad. Didatangkan dalam keadaan dirantai. Ini, keadaan dirantai padanya, jalannya susah. Betul? Kemudian sampai di depan Khalifah Al-Wathiq. Sampai Khalifah Al-Wathiq, dia beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi ya Amirul Mukminin. Enggak dijawab oleh dia. Khalifah ada jawab. Kalian ketik di Google nampak nanti itu. Ketik Syarah Nubala tentang Imam Al-Azrami. Tidak dijawab oleh Khalifah itu. Kemudian dikata Khalifah, kenapa kamu tidak jawab salam saya? Bukankah Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا. Kalau kalian diberi salam, jawab salamnya. Semisalnya atau lebih daripadanya. Walhasil sudah jawab dia. Karena Khalifah pada masa itu, subhat di kepalanya itu pemikiran di
Khalqul Quran mengatakan Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Oh itu selesai itu. Tidak pula berdua ini. Imam Al-Azrami dengan Ahmad bin Abi Duat. Setelah dihadapkan berdua, kata Imam Al-Azrami kepada Ahmad bin Abi Duat tersebut, Jahmi, kata dia, sekarang yang bertanya saya atau kamu? Sebelum dia minta lepaskan tuh rantai di badannya itu, lepaskan, tolong kepada Khalifah lepaskan supaya saya bebas bergerak. Ya. Kata Ibn Abi Duat, sudah kamu yang tanya. Bukan saya tanya, kamu tanya. Ditanya oleh dia. Kata Imam Al-Azrami, ya Ahmad bin Abi Duat, apakah dakwah yang kamu dakwahkan ini, yakni tentu paham salaf soal praktek masalah demikian. Apakah dakwah yang kamu dakwahkan ini yaitu adalah dakwah bahwasanya Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Ini perkataan kufur sebab perkataan kufur, dan kalau dia beraktikad setelah iqamatul hujjah tidak balik dia kufur kepada Allah Azza wa Jalla dia. Paham itu? Nah, ditanya, apakah dakwah yang kamu dakwahkan ini adakah didakwakan oleh Rasulullah SAW di zamannya? Ya bisa dijawab. Kejawab apa? La. Nggak mungkin dikatakan ada. Paham itu? La, kata dia. Kemudian sambung, adakah dakwah kamu ini didakwakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Enggak. Adakah Umar mendakwakan? Enggak. Adakah Utsman dan Ali mendakwakan demikian? Enggak, kata dia. Dikatakan oleh Luka' ibn Luka'. Luka' ibn Luka' bin rahmatullah, kena lihat terjemahnya tertulisnya di Google itu buka. Ya, makna Luka' ibn Luka' itu kalau ibaratnya kita tolol, anak tolol artinya. Wahai Ghabi ibn Ghabi. Wahai Safi ibn Safi. Nama-nama yang betul-betul disamarkan kepada dia, nama yang betul-betul yang merusak kepada diri pribadi. Tidak ada apa-apanya dia. Tidak ada ilmu. Wahai Luka' ibn Luka'. Dakwah yang tidak pernah Rasulullah SAW dan para sahabatnya 5 tadi mendakwakan dan mengajakkan umat atau menyeru umat kepadanya, kamu dakwakan? Cuma 2 saja. Apa dia? Imma Rasulullah SAW tidak tahu, kamu yang tahu. Artinya Rasulullah SAW nggak paham dakwah itu, kamu lebih paham. Yang pertama. Wa imma Rasulullah SAW diam karena tidak ada dakwah demikian, tidak ada, diam dia. Belajar rahmatullah. Dan kewajiban kita dari juga diam. Rasulullah diam. Paham itu? Kalau kamu katakan dakwah itu Rasulullah SAW tahu dan dia tidak mendakwakan, berarti kamu lebih afdal daripada dia. Rasulullah SAW para sahabatnya. Kalau dakwah itu didakwakan oleh Nabi SAW, ya ada didakwakan oleh Nabi SAW, tidak mungkin tidak tertulis di kitab di zaman hari ini. Baca rahmatullah. Akan ditulis dari kitab. Maka oleh karena itu rahmatullah dikatakan oleh beliau Luka' bin Luka' itu adalah celaan yang pedih kepada dia. Ya, imma Rasulullah SAW tidak tahu, kamu yang tahu. Wa imma Rasulullah SAW tahu dia, tapi dia diam. Kewajiban kamu apa dia? Diam. Bukan kewajiban kita untuk menyampaikan. Rasulullah diam, ya kita diam. Rasulullah tidak tahu, ya kita diam. Padahal tidak diamalkan. Rasulullah mendakwakan, kita dakwakan. Kalau tidak. Ketika mendengar protes demikian dan dialog demikian, Al-Wathiq rahimahullah, bapak daripada Ar-Rawi tadi, khalifah tadi, cengang dia. Ya kalau sesuatu dakwah Nabi SAW tidak mendakwah, kenapa kita dakwakan? Apa kita lebih afdal daripada Nabi SAW dan para sahabat?
Rasulullah diam, kita diam. Rasulullah bicara, kita bicara. Rahmatullah. Atau kamu lebih tahu tentang dia? Walasil wasik mendengar rahmatullah, tobat dia kepada Allah Azza wa Jalla, diangkat, dia pasang kainnya, baju bapaknya, sarung rahmatullah, kemudian dia masuk ke dalam keadaan mengibaskan sarungnya. Arti sini dipertanyakan adalah apa dia? Fahmus salaf tadi. Nah, kamu dakwah seperti ini, Rasulullah tidak berdakwah, kenapa kamu dakwahkan? Ajaran seperti ini kamu ajarkan, Rasulullah tidak mengajarkan. Ini rahmatullah, hal seperti ini bisa dipraktekkan kepada seluruh ajaran apapun yang ada di hari ini. Antum masukkan kepada bid'ah, kepada apapun. Muncul suatu ajaran. Kita lihat. Ada enggak Rasulullah SAW? Ada enggak Abu Bakar? Ada enggak Umar? Ada enggak Utsman, Ali radhiyallahu anhu menjawab seluruhnya? Ada enggak? Kalau ada sudah. Itu masalah itu. Itu kejadian tertulis dalam sejarah rahmatullah. Tidak bisa dipungkiri. Dialog a'immatus salaf dengan ahlu bid'ah demikian. Contoh kedua lagi. Imam Al-Kinani, Abdul Aziz Al-Kinani dalam kitabnya Al-Hidah. Abdul Aziz Al-Kinani, Imam Ahlu Makkah. Di zaman itu juga. Di zaman Khalifah itu juga. Dia tinggal di Makkah. Kitab ini ditakik oleh Syekhuna, yaitu Syekh Ali Nasir Fakihi. Subhanallah ta'ala, beliau punya rahmatullah sudah kabir fisin, sudah tua. Dulu beliau di Madinah dan mengajar beliau di tingkat 4 kuliah. Ya, kemudian beliau sekarang pindah ke Jizan, kampungnya. Dia dengan seorang tua kita Syekh Robi itu sepantaran, umur sepantaran dan kawan dekat. Pulang Jizan beliau sekarang. Mungkin menghabiskan masa hayat akhirnya hidupnya di Jizan. Di kitab itu dijelaskan juga. Contoh tuh lihat. Imam Al-Kinani, Abdul Aziz Al-Kinani berangkat ke Baghdad. Dalam situasi panas kondisi ini, kondisi yang panas. Kondisi apa dia? Mazhab negara pada masa itu resmi adalah khalqul Quran. Tidak ada mazhab yang lain. Bagaimana? Berangkat beliau ke Mekah. Subhanallah. Sampai di negeri, berangkat beliau ke Baghdad dari Mekah, sampai di Baghdad itu hari Jumat. Hari Jumat, kemudian beliau pergi sholat Jumat di Masjid Negara pada masa di Baghdad. Sholat Jumat dengan anaknya. Anaknya masih sebesar Sadat, anak daripada Ustaz kita, Ustaz Abu Sadat. Abu Sadat itu masih kecil. Bawa. Imam Abdul Aziz Al-Kinani berdiri di depan. Duduk di depan, di belakang imam. Dan khatib pada masa itu. Duduk depan, anaknya duduk di belakang tiang. Agak jauh ke belakang. Sholat Jumat. Biasanya. Tetapi habis sholat Jumat, selesai sholat Jumat, imam selesai sebagainya, beliau berdiri langsung. Berdiri beliau panggil anak belakang itu. Anak belakangmu dekat tiang itu katanya. Ya. Ya waladi itu. Hai anak saya, kum katanya. Berdiri. Kum katanya. Anak berdiri. Tanya ayah dengan suara lantang tinggi rahmatullah. Mada taqulu fil Quran? Mada taqulu fil Quran kata dia. Anaknya mengatakan Al-Quran kalamullah kata dia. Minhu bada wa la ya'ud. Laisa bil makhluk, bukan makhluk. Itu anak dengan lantang di belakang itu. Ini jamaah yang dalam masjid rahmatullah, bukan duduk enggak, amburadul keluar. Bertabur berhamburan keluar lari, tengah-langkah keluar. Tinggal dia dengan anak di masjid. Kenapa? Mereka takut nih. Jemaah yang hadir pada masa itu takut. Karena mazhab negara pada masa itu adalah Quran makhluk. Tidak ada mengatakan demikian, tidak mengatakan demikian dan tidak mengikuti. Dua aja. Kalau ada dibunuh, ada penjara. Pukul. Berapa lama Imam Ahmad penjara tuh lihat. Nah, Imam Abdul Rahman Adrami itu penjara. Setelah dikatakan demikian, berhamburan keluar dalam masjid dulunya, diketuli dia berdua dengan anaknya. Tidak lama setelah itu datang utusan khalifah membawa dia ke istana. Rahmatullah. Ini kita lihat fahmus salaf.
yang dipraktekkan oleh para ulama di dalam akidah salafiyah, mazhabus salaf. Tidak ada perjalanan mereka tedeng aling, artinya basa-basi dan berkata manhaj. Metode. Tidak dipindahkan oleh anak sekecil itu, lihat umur sekian, tapi sudah dapat pendidikan demikian tentang ajaran fahmus salaf tadi. Contoh lain banyak rahmatullah. Ala kulli hal, ini diantaranya. Ini juga Syekhul Islam contohnya demikian. Tak akan bisa orang membuat taubat seseorang, membuat kembali kepada Allah Azza wa Jalla, menyelamatkan orang pada kesesatan kecuali dengan fahmus salaf, Alkitab dan sunnah al-fahmis salaf tadi. Tak ada metode lain. Kalau ada metode lain, berarti kita menciptakan metode sendiri daripada kita. Satu sisi kita lebih afdal daripada Nabi SAW. Satu sisi apa lagi dia? Dia akan mengatakan Al-Quran tidak sempurna, syariatnya sempurna. Sempurnanya kapan? Ketika saya mengatakan demikian, bersempurna. Paham itu? Kita lihat kembali. Lalu kata beliau, intaha biikhtisar min Majmu' al-Fatawa, selesai ya, secara ringkas daripada kitab Majmu' al-Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jilid 11 halaman 620 sampai 624. Wa qad tubi'at mufradatan bi'inayatil akh Yusuf al-Atiq waqfaqallahu bi'unwan at-turuq asy-syar'iyyah wa turuq al-bid'iyyah fil masail ad-da'wiyah min kalam Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Itu kitab dicetak, ada PDF-nya punya. Ya. Fata'ammal akhil karim. Ini diambil daripada fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, dari halaman 620 sampai 624, kemudian ditafrik, dicetak khusus menjadi kitab metode yang syariat yang syar'i dan metode bid'ah di dalam perkara-perkara dakwah yang diambil daripada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fata'amal akhil karim hadhihi tariqah al-bid'iyyah wa qarina bi tariqati allati yaslukuha ba'd du'at al-yawm wal firaq. Perhatikan wahai saudara saya pembaca, saudara saya yang mulia, metode yang bid'ah ini dan bandingkan dengan metode yang dilalui dan dijalani oleh dai ya di hari ini ya, ba'd du'at al-yawm wal firaq, sebagian para dai ini dan firqah yang menyebar, usammaunaha manahij da'wiyah. Mereka menamakan metode mereka tersebut adalah manahij, metode dakwah, seperti misalnya minal la'ab bil qur'an. Metode dakwah apa dia? Mengajak orang untuk main bola dulu. Jadi berarti dia bisa tobat dia, gitu kan. Bola ternyata hobi gitu kan. Bola. Mungkin yang tua ingat dulu di zaman-zaman di tahun 80-an, 90-an ke bawah ada lukat namanya karantina. Bang Samsul nggak ingat ya? Ada karantina kan? Karantina kan kumpulan para pemuda-pemudi gitu kan. Buat acara-acara tahunan, acara bulanan. Sambil dakwah, ada musik. Nanti ustadznya berceramah cuma 20 menit, musiknya 3 jam, setengah malam. Itu lihat. Banyak itu dulu. Sekarang udah mulai hilang, tapi nggak tahu ada ganti-ganti lain mungkin. Masih ya, nonton ya. Itu dia. Anasyid, lihat. Kuratul Qadam, main bola. Ada orang main bola, nanti ceramah. Dalam rangka menarik mereka ke masjid, namakan remaja masjid. Ya ramai remaja masjid itu tem bola aja, masjid enggak juga, itu juga enggak berubah juga, wajah rahmatullah. Yang yatafaccarun kalian. Tahu enggak yatafaccar? Yatafaccar pacaran. Yatafaccarun, tafa'al. Itu istilah kita, itu pacaran. Kan akibat efek dari demikian tak lain adalah cara laki perempuan. Itu aja pertemuan untuk menyambung silaturahmi dan percintaan mereka. Itu saja. Anasyid. Anasyid sekarang pada rahmatullah betul-betul sudah jadi makanan harian. Lebih afdal anasyid pada Al-Qur'an duluan. Anasyid ini yang paling santer dulu di kampus kita di Qatar Libya. Itu di tahun 80-an ke atas. Dan itu hasil daripada perang Afghanistan dengan Sovietin dulu.
tahun 80-an, rahmatullah, itu hasil daripada anasyid, daripada ikhwan muslimin. Anasyid daripada ikhwan muslimin. Balaknya dari dia. Libya itu dipertandingkan dulu. Dipertandingkan. Pokoknya macam-macam lah. Rata-rata hafal anasyid. Berbagai macam bentuknya. Wa tamthiliyat. Allati yusammaunaha islamiyah. Za'amu. Tamthiliyat. Apa tamthiliyat? Tamthiliyat adalah sinetron. Bintang-bintang sinetron. Bintang-bintang, bintang film, aktor, artis, banyak rahmatullah, sandiwara. Kalau sandiwara mungkin tidak nampak betul, tapi kalau sinetron kan sudah berbentuk. Cuma sandiwara, sinetron itu berentetan dia itu. Yang sebelumnya mungkin fragmen, itu fragmen kan. Kalau kita sekolah-sekolah SMA dulu tahu itu fragmen cerita pendek. Nanti maju kepada sandiwara langsung kepada tamthiliyat, film atau sinetron, sudah turun film layar lebar. Itu peningkatan dia tuh. Tarekoh seperti itu rahmatullah, daripada datangnya, daripada orang-orang ahli maksiat, daripada orang bid'ah. Ada di Rasulullah SAW. Bagi rahmatullah, para ulama sangat mengharamkan seseorang memisalkan dirinya dengan Abu Bakar. Sangat haram itu. Tidak boleh. Ya. Dia sufi, kerjanya pegang tasbih solin. Baca alhamdulillah tasbih solin kan. Itu tasbih solin. Tasbih itu. Yang dipakai oleh Dalai Lama. Dalai Lama pakai kan. Dalai Lama sih letaknya kan. Besar ke gede ini. Kadang kan tunggu sini oleh dia. Apa jemaah? Itu kehidupan dia sehari. Dengan sufinya. Nanti dalam sinetron dia Masya Allah kayak Abu Bakar dia. Antik juga dia. Itu makanya haram. Haram. Tidak ada ulama menghalalkan itu. Itu lihat fatwa Lajnah Daimah. Sangat diharam oleh mereka. Karena itu merusak. Memisalkan orang yang misalnya itu rusak. Haram hukumnya. Lihat nih. Kemudian warahalat. Rahalat ini adalah rihlah. Ya. Artinya tadabbur alam. Ya. Ini dari ikhwan muslimin juga seluruhnya nih. Dari ikhwan muslimin. Ini kan disebutkan rata-rata pada ikhwan muslimin. Balak dari dia itu. Rahalat, tadabbur alam, jalan-jalan kita ke Bogor. Kalau sekarang touring. Touring ya? Touring ya? Touring. Pakai moge. Jalan bersama. Ya, moge, mobil antik, motor antik. Kan mobil antik. Nanti dibawa seorang ustadz, nanti ngasih kajian. Motornya mana itu? Pernah tuh lihat rahalat para sahabat dan para ulama. Para ulama rahalanya berjalan untuk ilmu. Ulama rahlah itu yang ada imam khatib berarti mengarang kitab Rihlatu Talabul Hadis. Itu yang ada. Rihlah Talabul Hadis. Itu yang ada. Rihlah para ulama berusaha ilmu. Seluruh aimatus salam rata-rata rihlah. Berangkat mereka dari negeri mereka menuju dari misalnya Baghdad ke Basra ke Kufa, terus nanti ke mana-mana negeri kayak Makkah, Madinah, rahmatullah ribuan mil jalan kaki itu. Itu sejarah seperti ini. Dan Imam Ibnu Mandah itu adalah merupakan ra'al yang paling lama. Imam Ibnu Mandah pengarang kitab Tauhid, rahmatullah, aimatus salaf, Imam salaf, berangkat dari rumahnya rahmatullah di umur 22 tahun. 22 tahun berangkat dia. Pulang umur 60 tahun. Berapa tahun tuh? 40 tahun dia safar menuntut ilmu, berpulang dia, baru nikah setelah itu dia. Rehlahnya para ulama itu dalam menuntut ilmu, bukan rehlah dengan Pak Muhammad happy, kemudian buat boge, saling melihatkan bagaimana bentuk boge yang lebih bagus, ini lebih cantik, semuanya menimbulkan cemburuan, berlomba-lomba dalam dunianya. Walaupun di poros nanti ilmu apa? Sejarah Allah. Kalian ada tua mungkin ingat nguruki. Ustaz kita Betobong kita tahu itu kejadian. Nguruki. Tahu kalian? Di tahun 80-an atau berapa ke atas itu. Pernah mereka tadabbur alam ke Puncak Lawu. Naik bisa, turun nggak bisa. Mati seluruhnya. Kena kabut. Dan saat sayangnya dari ini tuh lihat. Nguruki yang peringat sebagai hari jihad. pergi ke naik gunung, malah cak gunung, turun gunung, mati dari jihad.
Ya kemana? Dia jadi setan apa? Sebab saking tolong dan bodohnya orang memahami paham salaf. Nggak ngerti din. Dianggap oleh dia cara metode dakwah itu adalah cara dakwah itu, rahmatullah, adalah cara diciptakan oleh mereka sendiri. Bukan kembali kepada cara Rasulullah SAW. Paham itu? Aimatus salaf sahabat kafina sebab cukup kita mencontoh kepada Rasulullah SAW dan sahabat tabi'in atau tabi'in dalam dakwah mereka. Cukup sudah. Tidak ada yang kurang. Mereka sempurna mengamalkannya. Rasulullah SAW sempurna mengamalkannya. Apa kita cari yang lain? Apa itu pakai anasid? Anasid dulu tidak ada musik. Ya, musik. Dan musiknya macam-macam tuh lihat. Seluruhnya dinyanyikan. Kalimat Allah dinyanyikan. Tauhid dinyanyikan. Seluruhnya dinyanyikan. Akibat apa tadi? Akibat dibuka pintu setan tadi. Walaupun halus sudah tercokel-cokel itu sampai melebar sudah. Sekarang jadi kebiasaan. Dianggap jadi sunnah istilah itu. Bagaimana? Dan juga rahalat wal qasas. Nih kisah-kisah, cerita-cerita. Nah, ceritanya paling banyak di kalangan kaum tabligh. Seperti saja itu di malam. Contoh, Imam Al-A'mash di dalam kitab Az-Zikr wa Dzikra wa Tadhkir dikarang oleh Imam Ibnu Abi Asim, ditahqiq oleh Syekhuna Khalil Ar-Dadi, Allah yarham. Yarhamallahu taala. Syekh Khalil Ar-Dadi ya, pentahqiq kitab Syarh Sunnah Imam Barbahari. Dalam kitab itu dijelaskan suatu kisah Imam Al-A'mash. Imam Al-A'mash yang dikenal dengan Abu Muhammad kunyahnya, masuk ke masjid di Basrah. Masuk masjid. Imam Al-A'mash ini matanya agak rabun, enggak melihat terang betul enggak. Masuk masjid dia. Duduk belakang. Depan itu ada kisah. Tukang kisah, cerita. Paham itu? Dia menyampaikan kisah-kisah yang sebenarnya tidak ada dasarnya sama sekali. Dan di zaman-zaman tabi'in itu rahmatullah, tukang kisah itu adalah dalam rangka untuk mencari uang. Nanti selesai kisah dibayar, gitu. Ketika tukang kisah tadi mengatakan hadatsani Al-A'mash, wa hadatsani fulan itu sampai kepada Rasulullah SAW kata dia. Nah, Imam A'mash ketika mendengar namanya disebut namanya, terkejut dia. Kalau istilahnya, kapan pula saya menyampaikan pada orang ini, kapan pula saya ini pernah guru murid pada saya kata dia. Jadi guru, saya jadi guru dia punya murid. Kapan? Akhirnya dia duduk belakang, masuk ke tengah dia. Jemaah, ketika dia masuk ke tengah, si fulan tukang kisah tadi lagi menceritakan kisah sebagainya pada rahmatullah. Imam A'mash diangkat ininya, bajunya sampai ke sininya. Kemudian angkat tinggi gitu, dicabut oleh keteknya satu oleh dia. Cabut satu. Tukang kisah tadi itu ngamuk dia. Ya Syekh itu. Sahabat Syekh, apa ini kata dia? Kami dalam ilmu ini kata dia. Imam A'mash tenang, kata Imam A'mash, ana fi sunnah wa anta fil bid'ah. Udah. Ana fi sunnah. Kalau kita ke sunnah itu. Wa anta fil bid'ah. Kamu berada pada bid'ah. Ana A'mash kata dia. Terkejut kalau jemaah seluruhnya. Akhirnya jemaah itu paling kepada Imam A'mash katanya, Abu Muhammad hadis nah. Tinggal tukang kisah tadi ya sendirian dalam keadaan kuyup jangan mau pergi dia. Imam Salaf pada rahmatullah itu ada. Kejadian itu tercatat sejarah sebab itu bukan cerita bohong itu. Kalau enggak bohong itu. Dan bisa kalian perhatikan tablik itu bagus tuh. Tablik kan banyak-banyak depan dia. Apa tengok betul dia. Tapi cerita bohong pada rahmatullah. Tidak ada dakwah itu didasarkan kebohongan itu mengkosong. Cerita-cerita sana sini tidak ada. Al-Quran itu ya penuh dengan cerita umat-umat terdahulu dan orang-orang terdahulu. Kemudian dan para anbiya, apa yang kita cari kisah lain? Kisah anbiya banyak. Kisah a'immatus salaf banyak, sahabat, tabi'in, atau tabi'in banyak. Kenapa enggak kita ambil di situ? Kenapa kita kisah-kisah yang tidak ada manfaat sama sekali? Paham itu? Wallahu musta'an ya. Kemudian wallahu musta'an wallahu ta'ala, lihat sebelahnya.
Wallahu taala alam. Kemudian sebelahnya lihat. Ya. Yang sambungan kemarin. Kemarin pertanyakan dipotong 34 tuh kan. Silakan masuk. La nuhditsu fiha syai'an min 'indi anfusina. Itu kan? Ya. Sahabat sadar? Syekhul Islam tadi selesai kan? Sekarang kita masuk pada matan di atas. Ya. Kata beliau, la nuhditsu fiha syai'an min 'indi anfusina. Tidak boleh kita mengadakan suatu didatangkan daripada pribadi kita, dari diri kita. Artinya tarekat dakwah, metode dakwah, cara dakwah itu nggak bisa kita buat sendiri. Adapun masalah mic, masalah mikrofon, masalah microphone, itu masalah bukan metode, itu cara, itu adalah alat. Samakan dengan metode. Tarekat, metode, manhaj dakwah itu berbeda dengan wasilah. Ini wasilah. Paham itu? Ini untuk pakai tidak masalah. Untuk tak pakai juga tidak masalah. Suara itu jawhariyah, jawhari. Ya, suara besar tinggi. Kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya setiap hari Jumat di masjid Damaskus itu, di masjid Muawiyah itu rahimahullah membuka tafsir. Habis Jumat sampai menjelang maghrib. Berapa jam tuh? Habis Jumat menjelang sampai menjelang maghrib. Taruh aja berapa? 4. Istirahatnya dah habis Jumat, sholat asar. Sholat asar sambung sampai maghrib. Itu setiap hari. Kalau ditemukan itu makhtutut tafsir beliau ratusan jilid mungkin. Syekhul Islam Ibnu Bahar. Syekhul Islam Ibnu Ahmad, Allah subhanallah ajib. Allah ciptakan menulis seperti itu yang sampai sekarang belum ada ibu melahirkan dari seperti itu. Ya, menakjub pada si ilmu. Dan bahkan dijelaskan dalam riwayat hidupnya rahmatullah, beliau itu ya hafalannya itu saking kuatnya untuk melihat kitabnya kan 2 lembar kan, lembar kanan kiri kan, paham itu, lembar kanan kiri ini. Nanti ketika beliau menghafal itu yang kiri ini tutup dulu, ditutup, jangan nampak kanan aja. Sebab kata murid-muridnya, kalau dia buka di kanan itu, khawatir kanan lebih hafal pada kiri. Syekhul Islam itu. Wallah sebab. Itu yang sangat dibenci oleh orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlul Bidah, Jahmiyah, Mu'tazilah seterusnya. Anti mereka. Dikatakan juga oleh mereka Wahabi. Padahal bukan Wahabi. Imam Abdul Wahab yang ikut dia. Bukan dia ikut Imam Abdul Wahab. Kalau itu. Syekhul Islam itu habis Jumat sampai menjelang maghrib membuka tafsir itu tanpa kitab, tanpa baca. Beliau sebelum mengajar tafsir itu ratusan tafsir beliau telah itu keluar aja itu. Lihat, kalau didapat itu maksudnya ratusan jilid itu, tapi maksudnya hilang. Paham Syekhul Islam Taimiyah. Nah ini jemaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wahia mawjudah fi kitabillah. Ya, metode tersebut terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mawjudah fi kitabillah wa fi sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ahdatsna ya di'nan wa dhayya wa idza ahdatsna di'na wa dhayya'na. Kalau seandainya artinya metode dakwah, sistem dakwah yang akan didakwakan tersebut adalah sudah terdapat dalam Alkitab dan Sunnah. Itu adalah tauhid, akidah. Paham itu? Awal dakwah para anbiya dan para rasul adalah akidah, tauhid. Kalian berapa banyak ayat dalam Al-Quran mengatakan, qala Nuh berkata kepada kaumnya, ya qaumi i'budullah ma lakum min ilaahin ghairuh. Saleh berkata demikian. Nabi Hud berkata demikian. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan demikian kepada kaum Quraisy. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan oleh kalian kalimat la ilaha illallah. Artinya manhaj dakwah tersebut yang sudah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabinya SAW adalah tauhid tadi. Itu tidak terbatas kepada umur. Ingat, tidak terbatas kepada 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan. Itu adalah sepanjang umurnya.
Mulai dia jadi dai, mulai jadi ustaz, dan mulai jadi ulama dia. Mulai dia belajar tentang tauhid, tentang akidah, penjara makbullah. Tidak wae sampai dia mati. Nabi kita Muhammad SAW itu lihat. Sampai kapan? Sampai dia berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Sampai di nafas terakhir. Masih dia ucapkan pada sahabat apa dia? La'anallahu al-yahud dan nasara. Itu akidah itu bukan akidah. La'anallahu al-yahud dan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Subhanahu wa taala melaknat kaum Yahud dan Nasara yang di mana mereka itu menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat sujud. Itu akidah atau bukan akidah? Akidah, tauhid uluhiyah. Jadi jangan dianggap dakwah penjara makbullah terbatas dengan 3 hari, 4 hari. Akidah bisa dipelajari sekian hari, kemudian sampai sekali selesai. Itu pemikiran Salman Audah takfiri itu. Dan kawan-kawannya. Sebab akidah sampai akhir hayat. Sampai menjelang mati. Nabi SAW menanam para sahabat demikian. Fala tattakhidu qabri aidan. Jangan kalian jadikan kubur saya sebagai tempat id. Tempat berulang kalian datang ke sana sebagainya penjara makbul. Enggak. Itu akidah. Dari Mekah ke Madinah. Dan sahabat dan aimatus sahabat juga demikian. Dan dakwah salafiyah penjara makbul dimanapun kalian bertemu dengan para duat. Ulama salafiyin. Dia tidak akan lepas membuka kitab akidah. Tidak akan ada itu. Tidak lepas dari itu. Pasti dia buka kitab akidah. Penjara Allah itu selalu mereka sampaikan. Kalian kalau punya kitab, dia punya kitabnya namanya kitab Al-Musawwiq ila al-qira'ah wa talabil ilm, atau Al-Musawwiq ila talabil ilm wa qira'ah. Cuma pengarangnya bermasalah dia. Ikhwani dia. Tapi nukilan dia di dalam kitab tersebut rahmatullah adalah nukilan yang mu'tamad dari berbagai kitab aimatus salaf yang mutaqaddimin. Bagaimana para ulama dulu mengajarkan kitab, menghafal hadis, majlis, Sahih Bukhari, Fajar Hamakul Muslim, seluruhnya dijelaskan oleh dia. Artinya jelaskan tentang girah. Ya, baik dalam membaca, mengajarkan, menelaah, Fajar Hamakullah, mutalaah. Itu jelaskan oleh dia seluruhnya. Oleh subhanallah kalau dilihat di kitab tersebut dan kitab ulama lain salaf lainnya penjara makbullah, enggak ada apa-apanya kita. Tanya kita di zaman subhanallah zaman now ini, zaman seberapa instan penjara makbullah, lihat kitab kita 1,5 jam atau 1 jam sudah mata udah molor, melek penjara makbullah, banyak ngantuk, banyak tidurnya. Aimatus salaf dulu enggak ada penjara makbullah. Begadang sampai pagi kadang-kadang. Bagaimana? Ilmu menjahmakan biljid. Ilmu itu dengan betul-betul kesungguhan kita. Sedangkan kita kerahkan umur kita dan waktu kita dengan ilmu, baru dapat seluruhnya. Separuh dapat. Bagaimana? Itu aimatus salam. Jadi, metode manhaj tersebut tidak akan bisa kita datangkan dari diri kita, pribadi kita. Ya, ingat kalau artinya wasilah itu lain. Mik dan sebagainya, mimbar itu wasilah seluruhnya. Meja wasilah. Rahmatullah atau apa sekarang di hari ini? Hal-hal demikian itu wasilah seluruhnya, penyokong. Bukan metode, bukan cara, dan bukan artinya loop daripada dakwah tersebut. Enggak. Udah ada tauhid. Bagaimana? Nah, kalau kita tinggalkan, kita karang sendiri, kita buat sendiri, berarti kita penjara rahmatullah telah mengadakan sendiri metode dakwah tersebut, dan kemudian kita hilang dan kita akan menghilangkan, artinya kita akan rusak dan akan merusak penjara rahmatullah. Dia sebenarnya kembali. Semuanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun." Ya. Hadis daripada Sahih Bukhari dan Muslim penjara rahmatullah. Ya, man ahdatsa fi amrina hadza, ya, Malaysia minhu fawaradun. Barang siapa yang ahdatsa. Lafaz lain dari ini juga adalah man amila. Ahdatsa dengan amila beda rahmatullah. Kalau ahdatsa itu mengada-adakan sesuatu yang belum ada jadi ada. Paham itu? Kalau amila dia mengamalkan sesuatu yang sudah ada, diikuti oleh dia. Itu amila namanya. Ini fawaid sekarang ini kita dapatkan daripada Syekhuna Muhammad Ramzan Al-Hajiri.
Ketika kita telekonferensi dengan beliau di tahun 2005 atau 2006. Bagaimana? Beliau terangkan itu. Ya, perbedaan di antara ahdatsa dengan amila. Kalau amila, man amila amalan laisa alaihi amruna fa raddun, itu amila artinya mengamalkan sesuatu yang sudah ada. Kemudian diamalkan oleh dia. Itu amila dia. Dia mengikutnya sudah ada. Kalau ahdatsa dia menciptakan, mengadakan suatu amalan yang belum ada. Paham itu? Belum ada amalan itu. Contoh misalnya. Di negeri kita Pekanbaru, khusus di Banjar Rahmatullah di Jalan Duyung, tempat Pondok Pesantren Al-Furqan dulu. Itu di tahun 90-an itu belum ada Banjar Rahmatullah. Ya. Yasinan bersama itu belum ada. Belum ada. Enggak dikenal itu. Masyarakat situ enggak ada kenal Yasinan bersama. Acara-acara bid'ah lain tidak ada, aman. Tapi 5 tahun, 6 tahun setelah itu muncullah hal-hal yang demikian. Ya mungkin datang seorang ustaz, seorang dai, ya entah matan Mesir, Al-Azhar, Banjar Rahmatullah yang suka kepada bid'ah, diadakan oleh dia, dibuat oleh dia. Demikian juga di sini misalnya, ini sabab terbentuk dengan sunnah. Berjalan di atas sunnah, mengamal dengan sunnah, beramal di atas sunnah, rahmatullah, menyebarkan sunnah. Tiba-tiba ada seorang dai mungkin, ya, mulai dia mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan yang ustadz yang pertama tadi. Dengan dalil-dalil apa dia? Ya daripada kita duduk-duduk begini, asalnya kita buat acara begini. Istihsan. Dianggap Ahsan istihsan yang merupakan syar'iyyah. Artinya faman istahsana faqad syara'. Kata Imam Syafi'i demikian, barang siapa yang menganggap ini baik, maka dia buat syariat. Itu dikatakan ahdatsa. Itu perbedaannya tuh, ingat tuh. Man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang mengadakan suatu amalan di dalam urusan kami ini, dalam Islam dan din, ya, malaysa minhu, yang bukan ajaran din tersebut. Tidak ada daripada Rasulullah SAW, Allah SWT enggak ada. Waradun, mardudun li sahibi. Mardudun li fa'ili. Dikembalikan kepada pelakunya. Dia dapat dosa, amalan tidak terima, dia dapat dosa, rahmatullah, itu akibat daripada ahdatsa tadi. Dan daripada ahdatsa tadi, timbul nanti amila. Sudah dia ahdatsa, sudah kerjakan yang baru oleh dia, dibuat, timbul lagi yang mengikuti setelah itu. Atau dikatakan man amila amalan. Rahmatullah. Naam. Haddatsa. Ya, jaddat wasailu ya tustakhdamu li da'watil yawm. Kata Syekh Shalih Fauzan, benar. Jaddat. Sudah berkembang. Baru dan banyak kita lihat wasilah-wasilah. Lihat nih wasilah-wasilah yang dikedepankan, yang digunakan untuk berdakwah di hari ini, lam takun mawjudah min qabl, yang tidak terdapat di zaman dahulu. Misal mukabbirus shaut. Contoh ya, mukabbirus shaut. Contoh adalah maka bersot mik ada zaman dulu betul. Ya pula Banjar Rahmatullah dia mengatakan kalau itu nggak boleh mik Ustaz. Ya kalau nggak mau mik kasih mas saya pasang masjid. Rahmatullah itu wasilah ya Banjar Rahmatullah. Berangkat dia pergi dakwah pakai pesawat, pakai mobil, itu wasilah seluruhnya, wasail. Atau dia gunakan sekarang Banjar Rahmatullah dengan metode-metode macam-macam sekarang, proyektor. Itu wasilah seluruhnya, tidak ada masalah itu. Tidak termasuk kepada ya ahdatsa, tidak masuk pada bid'ah itu, jangan seluruh dikatakan bid'ah. Rahmatullah, sebenarnya seorang sama mengatakan, kamu suruh bid'ah, berarti muka kamu juga bid'ah. Itu kan jawaban nama itu. Orang bicara bid'ah dari sisi syar'iyyah, bicara maksud sisi dalil, sisi ibadah, bukan sisi wasilah. Paham itu? Kemudian kita menulis sini, seperti misalnya muka bersaut, mikrofon, toa misalnya, wal ida'at, radio, was-suhuf, koran-koran, majalah. Ini sekarang udah ketinggalan nih. Zaman kita enggak ini lagi kan? Zaman radio udah berakhir. Itu zaman kita udah jadul. Zaman kalian enggak ada lagi nih, yang masih muda enggak ada dia.
Zaman sekarang zaman now nih ya teman-teman. Ya, yang layarnya sentuh. Dulu kan pijit. Sekarang sentuh aja dia. Besok lagi gembus ya. Aja Pak. Anti dunia. Itu kemajuan teknologi yang tidak bisa kita bendung. Mana bendungnya? Dia bisa jadi manfaat, bisa jadi mudarat. Manfaat berbeda. Isi dia Al-Quran, isi ceramah, isi kajian. Ikuti kajian masyarakat yang online dan sebagainya. Harinya punya makhluk banyak. Nah, tapi kalau digunakan untuk maksiat, bisa juga dia. Bukan bisa, selalu ada dalam seluruhnya ada. Jin, setan, apapun nanti perahu ada sini baca Al-Quran. Yang bayar dah. Nah, kalau idaat radio dah lewat kita, udah zamannya dah habis. Suhub, koran-koran dah ada lagi. Orang langsung sini online selarangan. Mubashir, live. Majalah, cuma majalah ada lagi. Wasail ittisalat syariah dan wasilah hubungan yang sangat cepat, internet itu. Wal bathul fadail. Itu adalah ya penyebaran dari online dari kayak sekarang nih. Anak kita Fani ya sebagian langsung online dengar. Itu apa rahmatullah. Kemudian fahadi tusamma wasail. Lihat, ini dinamakan wasilah. Wasilah yustafadu minha fi dakwah. Kita ambil faedah dalam perkara ini dalam dakwah. Wala tusamma manhaj. Dan ini tidak dikatakan manhaj. Manhaj metode dakwah enggak, ini wasilah. Harus antum bedakan di antara wasilah dengan manhaj. Manhaj metode. Metode siapa? Metode Rasulullah SAW bersahabat. Apa dia? Al-Quran dan Sunnah. Apa disampaikannya? Akidah, tauhid. Ini wasilah. Terus paham rahmatullah. Kemudian kata beliau, fa manahij bayyanaha Allah Ta'ala biqauli. Manhaj dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala perkataannya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah, ajaklah manusia tersebut kepada jalan Rabb engkau dengan hikmah. Dengan hikmah artinya adalah bil kitab wa sunnah, bil akal. Lihat, hikmah di sini kalau kita lihat kepada etimologi bahasa adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu hikmahnya. Bagaimana? Ini peci letak di kepala, jangan letak lutut. Itu hikmah itu. Rahmatullah. Ya, artinya hal demikian itu posisinya tepat pada posisinya, diletak pada tempatnya. Tapi hikmah dengan makna syar'iyah itu adalah Alkitab dan Sunnah, akal. Itu hikmah, ilmu. Itu hikmah rahmatullah. Ya, mendak orang dengan ada kitabnya, ada sunnahnya, ada ilmunya, berakal dia. Itu pengertian hikmah dijelaskan oleh Syekh bin Baz dan para masyayikh yang lain dan para ulama lain. Kita lanjutkan. Kemudian ajak kepada jalan Allah Azza wa Jalla dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik. Nasihat. Ada orang rahmatullah butuh nasihat. Ada orang ketika disampaikan kepada dia kalau Allah, kalau Rasulullah SAW, dia mengatakan sami'na wa ta'ana. Langsung terima oleh dia. Atau lihat sahabat-sahabat Nabi SAW begitu juga dia. Lihat sahabat. Ada sahabat rahmatullah ketika mendengar dakwah Rasulullah SAW langsung ditunduk. Bilal. Atau lihat. Ada orang yang butuh kepada nasihat. Nasihati dia. Coba. Mungkin dia agak mengingkar sedikit. Agak kurang menerima. Atau macam-macam akal-akalan kita nasihati dia. Ada orang butuh dengan jidal. Wajadilhum billati ahsan. Dialog. Dialog yang betul-betul yang mencari kebenaran. Bukan dialog sekedar punya rahmatullah cari kalah menang. Enggak. Ya mungkin dia agak anit. Keras kepala punya rahmatullah diterangkan kepada dalil. Mudah-mudahan dengan demikian dia tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini metode yang ini dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini cara seperti ini rahmatullah dijelaskan Al-Quran. Kemudian juga kata Allah Azza wa Jalla, lihat. Wa qala tabaraka wa ta'ala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini yang kemarin. Wa fi siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya fi da'wah di Makkah wal Madinah ma yubayyinu manahij ad-da'wah. Dan lihat perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah baik di Makkah dan Madinah 13 tahun dan 10 tahun apa-apa yang menjelaskan kepada kita tentang metode dakwah. Kata Allah Azza wa Jalla, qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW kepada kalian adalah uswah hasanah, contoh suri teladan yang paling terbaik
baik di dalam berdakwah, baik di dalam rumah tangga, baik dalam bermuamalah, baik dalam bernegara, baik dalam bergaul dengan anak dan istri, dengan kaum muslimin, dengan teman, sahabat, tua, muda, lengkap, tidak ada yang kurang. Bagaimana? Cari mana kita lagi? Kemana mau kita cari? Kalau kita betul-betul seorang sunni salafi, sudah jalan-jalan sudah terbentang daripada Al-Quran dan Sunnah. Sudah contoh oleh para sahabat, diikuti oleh sahabat Nabi SAW dan para tabi'in atau ini diwariskan kepada para ulama setelah mereka terus. Cari mana lagi kita? Nah, maka rahmatullah, siapapun metode dakwah, cara dakwah, metode dakwah yang menyelisih dakwah Nabi SAW, cepat atau lambat hancur. Tidak ada yang keselamat. Baik ikhwan muslimin, tablighiyin, takfiriyin, rahmatullah, baik dia Hizbut Tahrir, baik dia NII, macam apapun dia, ISIS, Al-Qaeda, Ijra Takfir, hancur. Tidak akan selamat. Dan tidak ada dakwah yang akan menyebarkan fahmus salaf kecuali dakwah salafiyah. Dan tidak ada dakwah yang akan menyebarkan akidah salafiyah kecuali dakwah salafiyah. Dakwah lain tidak. Ada pentingkan politik, bagaimana partainya menang, bagaimana kedudukannya langgeng, bagaimana kursi dapat, sekian parlemen, tidak ada. Semua tidak ada, persoalan tidak ada. Rahmatullah, kita masuk ke pertanyaan yang agak melangkau sedikit. Lihat di pertanyaan 19, 2 ke atas. Kalau di kitab Ustaz kitab Buya halaman 49. Di pertanyaan 19. Pertanyaan 19. Pertanyaan 19 kata beliau di sini, faqala muallif rahimallahu ta'ala, intashara al-yawm baina al-syabab annahu yulzamu muwazana fi an-naqd fayaqulun idza intaqadta fulanan minan nas fi bid'atihi wa bayyanta akhta'ahu yalzamuka an tadhkura mahasinahu wa hadha min babil insaf wal muwazanah fa hal hadha al manhaj fi an-naqd sahihun wa hal yalzimuni dhikra al mahasin fi halati an-naqd. Itu kata penanya, intasar al-yawm, menyebar di hari ini, tersebar di hari ini di antara para sahabat. Apa yang tersebar? Bahwasanya annahu yalzamul muwazana fin naqdi, bahwasanya dilazimkan, diharuskan untuk berlaku muwazanah, seimbang atau balance di dalam ketika seorang alim, seorang ulama, atau seorang ustadz menakab, mengkritisi. Jadi kalau kita mengkritisi seseorang, ya dilazimkan muwazanah, balance. Zikrul hasanat wa sayyiat. Disebutkan kebajikan dan sebagainya kejelekannya. Kita lihat nanti jawab beliau. Fayaqulun, mereka mengatakan, para sahabat tadi, idzan taqatta fulanan minan nas, apabila kamu mengkritisi, menjarah seseorang dari kalangan manusia fi bid'atihi, di dalam bid'ahnya. Kita mengkritik dai fulan di dalam perkara bid'ahnya. Tapi itu, dan kamu jelaskan kesalahan-kesalahannya. Maka hal seperti ini melazimkan bagi kamu untuk menyebutkan juga kebajikan-kebajikannya. Yang tadi dikatakan muwazanah, balance atau keseimbangan tadi, insaf kata Islam mereka. Bagaimana? Wa hadza min babil insaf wal muwazanah. Ini adalah termasuk daripada bagian daripada insaf, adil kata dia, dan muwazanah tadi. Kemudian penanya mengatakan, fahal hadzal manhaj, apakah metode manhaj seperti ini fil naqd sahihun? Apakah metode manhaj atau manhaj seperti ini di dalam kritisi rijal, ya, kritisi seorang dai, seorang alim dan sebagainya, merupakan metode yang sahih? Dan apakah melazimkan kepada saya untuk menyebutkan kebajikan-kebajikan orang tersebut atau dai tersebut atau si alim tersebut ketika saya
menjelaskan dan mengkritik ya metode dia dan bid'ah dan sebagainya. Haruskah saya menyebutkan kebajikannya? Jadi ini manhaj rahimahullah menyebar dan tersebar mulai di tahun beriringan dan selesainya perang Teluk 90 ke atas menyebar. Jadi kalau kita ya mengkritik seorang dai, seorang alim mengkritik seorang alim, harus sebutkan kebajikan juga di samping kejelekannya. Ini metode dijelaskan Syekh Albani dalam fatwanya rahimahullah taala mengatakan kepada kita, jemaah kita perlu tahu posisi. Sekarang posisi seorang alim yang duduk di kursi tempat dia darasnya ngajar. Dia bicara tentang seorang ulama, fulan misalnya. Begini. Lihat posisi dia ketika itu. Apakah posisinya dalam rangka mengkritik ajaran dia yang sesat dan menyesatkan, atau posisinya dalam rangka menerjemahkan biografinya? Itu beda. Syabani menggambarkan demikian, dan ini dipakai metode ini oleh ulama salaf dulu. Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar, Khatib al-Baghdadi, Imam Al-Mizi dalam kitab Tahdhibul Kamalnya, dan sebelumnya banyak rahmatullah Al-Maqdisi. Seluruhnya ulama demikian. Imam Ibnu Hajar, Tahdhibut Tahdhib, Qarib Tahdhib, seluruhnya dalam perkara ini mereka sudah atur dan sudah hidupkan ilmu jarh wa ta'dil tersebut dengan konsep dan pengambilan Alkitab dan Sunnah ala fahmi salaf. Sekarang kalau kita lihat, kata Syekh Albani, kalau seorang alim itu, seorang alim di kursinya, menjelaskan riwayat hidup seorang alim. Hidupnya. Hidup ini terjemahan dia, biografi dia. Kalau dia menjelaskan biografi dia, dijelaskan seluruhnya. Namanya siapa? Orang tuanya bagaimana? Terus lahir tahun berapa? Di negara mana? Paham itu? Dijelaskan itu. Kemudian gurunya siapa? Muridnya siapa? Tentu lihat a'immatus salaf itu jaga sampai hari ini. Rahmatullah ya. Min aina daras? Dari mana dia belajar? Artinya siapa guru? Gurunya. Kemudian muridnya siapa? Oleh sebab ini sampai hari ini dijaga oleh ulama. Jangan kita kayak orang Hatibul Lail. Tuh Hatibul Lail kan, pencari kayu bakar di malam hari, rahmatullah. Ya, Hatibul Lail, cari kayu bakar di malam hari, ya dikumpulkan kayu bakar oleh dia, tidak terasa tangannya di malam gelap, rahmatullah pegang oleh dia, ular dimasukkan juga oleh dia, cotok ular mati dia. Tuh Hatibul Lail, orang yang tidak tahu apa yang diambil, tidak tahu apa yang dia pelajarinya, nggak mampu dia memikulnya. Hatibul Lail ini banyak ditafsirkan oleh ulama, rahmatullah. Ada majelis dia kemarin di Padang buka itu. Dari ulama banyak penafsirannya. Seperti Imam Syafi'i dan kitab Risalah. Paham itu? Artinya kita rahmatullah, seorang dai, seorang ulama pasti ada gurunya. Ingat itu. Tidak mungkin dia muncul tanpa guru, mustahil. Oh si fulan muncul, masya Allah. Gurunya nggak tahu. Itu bukan masya Allah obatnya. Obat demikian bukan masya Allah itu. Masya Allah kita tablik jadi rahmatullah. Tapi itu obatnya. Min aina daras? Dari mana dia belajar? Man syekhuhu? Siapa gurunya? Kemudian setelah itu man talamiduhu? Lihat dalam kitab terjemahan para ulama. Akhadha anhu. Dia akhadha anhu itu artinya dia mengambil ilmu daripada ini. Contohnya misalnya Imam Mujahid daripada Ibnu Abbas misalnya, atau pada rahmatullah Imam Sa'id bin Jubair daripada Ibnu Abbas. Gitu. Nanti daripada yang mengambil daripada itu murid dia itu, Ibnu Abbas ngambil siapa dia? Persahabat. Begitu caranya. Dan ini mulai hilang. Hilang di kalangan kita. Sekarang muncul dai ustaz rahmatullah yang penting sudah diterima. Enggak tahu gurunya di mana.
Ya. Kalau kita lihat penceramah Allah, walaupun dicatat gurunya oleh dia dalam biografinya, tapi tidak ada yang salafi satupun. Kayak gitu. Ya jemaah. Guru itu menentukan kepada muridnya tersebut. Murid dia bapak menentukan pada gurunya. Ya. Jangan kalian anggap enteng itu. Tidak pernah aimatus salaf dari zaman dulu, dari zaman sahabat. Lihat. Sahabat mengambil Rasulullah SAW. Tabi'in mengambil pada sahabat. Terus sahabat atba'ut tabi'in mengambil pada tabi'in. Terus sampai pada Imam Ahmad. Tidak ada yang tidak ada sanad. Seluruh pakai sanad. Coba. Ini yang jarang dilakukan di hari ini. Nah, kalau seorang alim, di dalam ketika menerjemahkan biografi seorang alim, itu dia turunkan seluruhnya. Baiknya, jeleknya, apapun yang turunkan seluruhnya. Betul. Kenapa dia? Dia menjelaskan biografi. Kehidupan dia. Dari A sampai Z. Tetapi kata Syekh Albani, ketika seorang alim mengkritik, mengingatkan umat daripada borok dan busuknya dan jeleknya, sesatnya ajaran si fulan, pemikiran si fulan, akidah si fulan, manhaj si fulan, itu tidak ada cerita disebut kebajikan. Itu disebut adalah kejelekan dia, kesalahan dia. Dia salah dalam perkaranya, jelas kesalahan dia. Itu harus kita bedakan itu. Jangan antum samakan isunya. Oleh karena itu, rahmatullah, syubhat seperti ini menyebar di kalangan sabab di hari ini. Ya, ustadznya ada baiknya. Ya, akhi Hasan Al-Banna sudah berjuang puluhan tahun. Sudah mengorbankan diri untuk Islam. Kamu apa yang mau korbankan? Ya, sebab. Banyak dibikinnya, ya, ustadz pulannya ada baik. Ustadz pulan ada baik. Kalau soal baik, rahmatullah, syaitan juga ada baiknya. Jin juga ada baiknya. Mungkin Allah tercipta syaitan tidak ada baiknya. Ada hikmah dulunya. Firqah apapun sesat penyesatan ada baiknya. Apapun firqah ada baiknya. Tapi sini kita lihat posisinya bagaimana. Ini perlu kita tahu ini posisi dia. Apakah posisinya mengkritisi, mengingatkan umat daripada pemikirannya, atau posisi menerjemahkan biografinya. Itu beda. Terlanjutkan. Kata saya Shalih Fauzan. Jawab. Ya. Hadil masalah taqaddam al-jawab anha. Masalah ini pernah lewat pertanyaan ini sebelumnya. Kalau kalian apa nanti selesai kita pindah ke belakang sedikit nanti. Ya. Lakin ketika saya bimbas, ya. Lakin idza kana al-muntaqad min ahli sunnah wal jamaah wa akhta'uhu fil umur allati la takhillu bil aqidah fa na'am hadza tudhkaru mizatuhu wa hasanatuhu wa tumaru zallatuhu fi nusrati lisunnah. Kata beliau oleh jawaban. Betul kata beliau. Akan tetapi kalau seandainya yang dikritisi tadi, seorang alim, seorang ustadz, yang dikritik tadi, dia adalah termasuk daripada ahlu sunnah wal jamaah, sunni salafi. Dia sunni salafi. Asasnya sunni salafi. Manhajnya mana sunnah. Akidah salafiyah, manhaj mana salaf. Wa akhta'uhu fil umuri allati la takhillu bil aqidah. Dan kesalahan dia adalah di dalam perkara-perkara yang tidak berhubungan dengan akidah. Tidak merusak akidahnya, akidah nggak rusak, manhajnya nggak rusak. Mungkin dalam masalah fikih, kadang-kadang kita lihat masalah akhlak, ya, masalah tipikal, kadang-kadang kita gitu kan. Orang kita rahmatullah selalu samakan oleh dia. Akhlak tipikal sama oleh dia. Tipikal beda rahmatullah, akhlak beda. Paham itu? Dan bahkan para ulama mengatakan seseorang dai, seorang alim, ya, salah dia dalam akhlak, puluhan salahnya akhlak. Ya. Tetapi dalam manhaj satu kesalahannya lebih afdal dia salah dalam akhlak tadi daripada manhaj tadi. Paham kalian tuh? Nah, kalian anggap kesalahan dalam akhlak lebih ringan, lebih berat daripada kesalahan manhaj. Manhaj kalau salah rahmatullah rusak seluruhnya. Kalau akhlak dia, kita kan ada demikian, kita kan selalu samakan. Ya, Ustaz pulang. Ini biar contoh nih dekat nih, panggilan. Nanti sama siapa belajar? Ustaz Akmal, keras itu, keras. Pemarah itu. Ngusir orang. Sebab kapan saya marah ngusir orang ini? Kita pondok nih, tanya nih.
Ini orang Palembang Linggau pernah pondok ya. Pernah dia usir. Pukul yang ada tadi. Tapi kalau sudah dengan ini apa? Sakmal. Waduh. Keras tuh payah. Ketemu aja belum pernah tuh lihat. Ketemu aja belum pernah. Lihat aja belum pernah. Tapi sudah terbayang aja keras. Sekali ketemu terkejut. Ini Sakmal. Iya. Aduh, saya nyangka so besar kayak Pak Samsul gitu. Sebab ya jemaah rahmatullah, jangan kalian samakan seluruhnya. Akhlak tuh akhlak. Tipikal. Kita mah bicara soal makhluk. Kita ini orang Sumatera. Sumatera tipikal dengan orang Jawa beda. Jauh bedanya. 180 derajat. Orang Jawa keinjak kakinya minta maaf dia. Iya enggak? Apa itu enggak paham nih? Enggak terbaca oleh dia. Kalian kalau berdiri di tempat keramaian, ada orang Jawa, tinjak kakinya oleh sepatu PDL. Tinjak. Maaf mas, kaki saya keinjak. Itu orang Jawa. Kalau orang Sumatera, kurang ajang lah tempat. Ya tak masuk. Beda sebab itu tipikal, artinya karakter seseorang. Tidak bisa disamakan itu. Mana tuh bisa samakan? Karakter orang Palembang dengan orang Minang tidak sama. Beda sebab karakter. Bicara. Anu sama mana bisa? Perdoaan juga demikian. Mana bisa sama kan? Nah kita kan tidak diratakan itu. Nah dari sisi dari rahmatullah, kalau tidak akidahnya yang rusak, tidak ada akidahnya bagus, manhajnya bagus, cuma mungkin dari sisi akhlak atau tipikal atau sisi fikih dia. Kata beliau, benar. Ini disebutkan kelebihan-kelebihannya dan kebajikannya. Sebab apa? Kejelekan-kejelekan dia tadi hilang. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia menolong sunnah dan menghidupkan sunnah. Ini subhanallah adalah merupakan mantan terhadap orang-orang Haddadiyin. Haddadiyin, pengikut Mahmud Al-Haddad. Yang ciri-cirinya kalau di dunia di zaman dia subhanallah ininya dibuka. Haddadiyin Mahmud Al-Haddad adalah orang tolol, bodoh, pandil, bonga. Pencela para ulama. Pencela Syalbani, mengatakan Syalbani Murji'ah, Syebimba tidak tahu ilmu hadis, tidak tahu hadis. Sebelum saya menyampaikan, pokoknya di ulama dia aja. Di rumah Imam Ahmad Al-Ansari diusir di majelis. Mahmud Al-Haddad. Dan pemikirannya sekarang berkembang mendunia. Jangankan di sini, di Saudi, di kolong dakwah salafiyah, negara salafiyah, banyak mereka. Haddadiyin adalah pengikut Mahmud Al-Haddad, takfiriyin, pencela para ulama yang tidak mau mengucapkan rahimallahu taala kepada Imam Ibnu Hajar, kepada Imam Nawawi, kepada Baihaqi, kepada Ibnu Hazm, paham itu? Kepada Imam Syaukani. Dia jadi alim, padahal dia adalah orang bodoh, orang tolol, orang rusak, akidah rusak, mana rusak. Dan ada dari dia para pengikutnya, bukan ada. Kalian lihat saja kalau ada di Fajr Rahmatullah di internet, YouTube yang berbicara tidak ada udzur berjahal, tidak ada udzur berjahal itu orang-orang Haddadiyin seluruhnya itu. Takfiriyin itu. Dan kafirkan orang aja kerjanya. Pak jemaah. Nah, Imam Ibnu Hajar khidmatnya kepada sunnah lama tidaklah. Imam Ibnu Hajar rahimahullah khidmatnya kepada sunnah tidak ada contoh di hari ini, tidak ada orang bisa mampu menandinginya. Nah, Imam Nawawi Hafizullah rahmatullah. Ada bukan kesalahan dia rahmatullah dengan khidmat dia kepada sunnah tadi, dengan kitab sunnah dan kitab-kitab yang dikarang dan sebagian kita sepada dengan syarahnya, suruh mereka. Semoga Allah mengampuni dosanya. Nah, mereka tidak boleh. Tidak boleh ucap pada bidah tarawih rahmatullah mubtadi'. Ini juga manhaj dan metode dan manhaj yang dipegang oleh Hajuriyin, pengikut ya Yahya Al-Hajuri. Itu juga dia. Bagaimana? Mana takfirnya rahmatullah, mana tabdi', ya, takfir yang mudah membedakan orang, mudah mengkafirkan orang. Itu sebenarnya rahmatullah, ya nama-namanya beda, tapi ya, hakikatnya itu juga dia. Khawarij juga. Jalan itu juga. Termasuk dia pada rahmatullah projem dan projum, ya.
Itu projem kan? Ya, projember, projum, jumhur. Sama itu, tidak ada beda. Mencela Syekhul Syekh Muhammad pada muridnya itu. Subhanallah. Itu Malang itu murid dia itu. Temanggung itu murid dia itu. Murid dia. Jemaah, kita bersama belajar sama dia, tapi celah oleh dia. Itu manhaj takfiriyin hadadiyin. Rahmatullah. Lanjutkan. Lalu kata beliau, amma idza kana al-muntaqad min ahli dhalal. Sebaliknya, ada pun seandainya yang dikritisi itu adalah orang yang sesat, pengikut kesesatan, wa min ahli inhiraf, termasuk daripada orang-orang yang menyimpang, merusak, menyimpang, menyesatkan, wa min ahli mabadi'il haddamah, dan pengikut dan termasuk pada pengikut-pengikut ya ajaran-ajaran yang menghancurkan dan merusak, wal masbuh awil masbuha, yang samar-samar, yang penuh syubhat, fahadza la yajuzu lana an nadhkura hasanatihi. Orang seperti ini tidak boleh bagi kita untuk menyebutkan kebajikannya. In kana lahu hasanat, walaupun dia memiliki kebajikan, li'annana idza dzakarnaha fa inna hadza yugharrir bin nas. Kalau seandainya kita sebutkan kebajikannya, maka ini akan membuat manusia tertipu. Fayahsinuna dhanna bihadzal dhall, sehingga manusia tadi berbaik sangka kepada orang yang sesat tadi, au hadzal mubtadi', atau kepada ahli bid'ah tadi, au hadzal khurafi, atau pada orang yang khurafat tadi, pengajar-pengajar dan mengamalkan khurafat. Au dzakal hizbi, atau orang hizbi tadi. Ya, si hizbi tadi, artinya orang yang mengikuti hizbiyah tadi. Fayaqbaluna, ya, fayaqbaluna afkara hadzal dhall. Sehingga apa dia? Diambil, diterima pemikiran orang sesat tadi, atau orang bid'ah tadi, atau orang yang pengikut hizbiyah tadi. Artinya, kalau dia seorang yang sesat dan menyesatkan, memiliki akidah yang rusak, manhaj yang rusak, pemikiran rusak, merusak manusia, menyesatkan manusia. Orang seperti ini, ketika seorang alim mengkritisi dia, tidak boleh disebutkan kebajikannya. Kalau disebutkan, sehingga manusia tertipu mengikuti kebajikannya. Tertipu manusia dianggap, oh dia begini. Tidak. Di sini posisi yang berbeda. Ima posisinya, kalau kritisi, tidak. Tapi kalau posisi seorang alim itu dalam rangka menyebutkan biografi dia, silakan. Orang mau terjemahkan biografi Salam Bana, sebutkan dulunya. Salam Bana, Misri, lahir sekian, sekian menjadi guru sekian, dia belajar TK Sufi ini, Sahabiyah, sebutkan tuh. Dia mendirikan Ikhwan Muslimin, partainya begini-begini, sebutkan. Tidak masalah. Bapaknya begini, rahmatullah. Semua seluruhnya. Dia meninggal, rahmatullah, tidak ada mengantara kecuali bapaknya dengan orang Kristen. Dia meninggal. Tidak ada mengantara kuburan itu kecuali seorang Nasrani, kawan dekat dia, dan bapaknya. Bapaknya alim besar. Sa'ati. Pentahqiq kitab Musnad Imam Ahmad. Yaitu Fathur Rabbani. Ya. Ta'liq atau tahqiq kitab Syarah Musnad Imam Ahmad. Dan juga Wallahu Jalla wa'ala radda 'alal kafar. Lihat, Allah Azza Jalla wa'ala membantah orang-orang kufur. Kami tahu, wal mujrimin, orang mujrim, pelaku dosa, wal munafikin, kaum munafikin, walam yadhkur syai'an min hasanati, dan Allah tidak pernah menyebutkan sedikit pun daripada kebajikan mereka. Lihat di bawah. Footnote 49. La yakhlu ahadu minal hasanat hatta al-yahud wan nasara indahum hasanat. Fa ala qa'idati ahli al-muwazanah yalzamu dhikra hasanatil kufar idza dzakarnahum, wa hadha la yaqulu bi aqilun fadlan an talibil ilm. Talibil ilm fata'ammal waffaqallahu al-jami'. Kata beliau, tidak ada seseorang pun yang terlepas, yang kosong daripada kebajikan-kebajikan. Sampai orang Yahudi juga punya kebajikan, orang Nasrani juga punya kebajikan. Di sisi mereka punya kebajikan. Ada kebajikan mereka. Ada orang Nasrani yang senang nolong orang, ada nggak? Ada. Bahkan ada orang Nasrani biaya anak yatim. Ada nggak? Bahkan ada orang Nasrani bangun masjid. Ada nggak? Ada. Wajah rahmatullah. Kebajikan itu siapa pemiliknya? Contoh birrul walidain. Apa birrul walidain hanya Muslim saja? Nasrani juga birrul walidain. Kalau lihat Cina tuh, ibunya dinaikkan baskom oleh dia, diangkat dengan kepalanya. Birrul walidain Cina. Sebab
kebajikan, amalan kebajikan itu. Siapa pun bisa ngamalkan. Yahud kan dan Nasrani dia bisa. Menolong orang, bantu orang kesulitan, kesempitan, bantu dia. Itu bisa. Siapa tidak punya? Karena itu fitrah dia. Hatta dia Nasrani, kata dia Yahud. Nampak orang di jalan oleh dia terjatuh atau tidak makan. Pasti dibantu oleh dia. Nggak lihat itu muslim atau tidak muslim. Paham itu? Fa'ala qa'idati ahli muwazanah. Kalau kita memakai metode orang-orang muwazanah tadi, yang harus menyebutkan kebajikan kejelekan, Allah, maka melazimkan kepada kita untuk menyebutkan kebajikan orang kafir ketika kita menjelaskan orang kafir. Harus disebutkan. Ya subhanallah, mana betul itu cara bagan? Wa hadza la yaqul. Hal seperti ini tidak dikatakan oleh seorang yang berakal. Seorang yang berakal tidak mungkin mengatakan demikian. Apalagi seorang penuntut ilmu. Orang berakal enggak mungkin mengatakan demikian. Apalagi penuntut ilmu dia. Apalagi seorang alim. Kami itu, semoga Allah memberikan taufik kepada kita seluruhnya. Fa manhajus salaf fil naqdi adam dzikri sayyi hasanat. Maka manhajus salaf di dalam metode kritik itu tidak ada menyebutkan kebajikan. Udah adzan ya. Kelas adzan, fadhal adzan, siapa adzan? Habis ini tolong tandain tuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.